Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang juga, Pak. Siapa? Bagaimana kabar anak bapak semuanya? Apakah sudah makan? Ya. Oh, kabarnya alhamdulillah baik, Pak. Saya juga baik, Pak, tapi belum makan, Pak. Sudah 3 hari 3 malam belum makan, Pak. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, tolong ketua kelas untuk dipersiapkan untuk berdoa. Nah, baiklah sebelum kita pembelajaran dimulai, kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran Anda semua. Dino Arisandi, Alfa, Pak. Erwin Fer, Hadir, Pak. Ahmad Lid. Hadir juga, Pak. Tampaknya hadir semua ya, kecuali Dino ya. Bagaimana kabar Dino? Terlambat, Pak. Hadir satu. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini, tolong dimasukkan ke dalam tas ya. Baik, Pak. Baik, untuk materi kita hari ini, yaitu materi yang baru. Sebelumnya, kita akan mereview sedikit materi kita tentang minggu lalu, karena ada hubungannya dengan materi kita yang hari ini. Jadi sebelumnya kepada Dino, apa materi kita minggu lalu? Oh, apa, Pak? Tentang bentuk umum aljabar, Pak. Ya, itu materi kita minggu lalu. Bagaimana dengan saudara Ridwan? Apa itu aljabar? Lupa, bentuk Pak. umum? Lupa. Ya, Bapak akan menjelaskan sedikit ya tentang bentuk umum aljabar. Ya, bentuk umum aljabar yaitu suatu bentuk matematika yang di dalamnya membuat suatu huruf-huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui. Itu adalah bentuk umum dari aljabar. Bentuk aljabar dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya, misalkan ya Ridwan ya membeli 5 buku dan 2 pensil dengan harga 20.000. Sedangkan Dino membeli 3 buku 2 pensil dengan harga 18.000. Jadi pertanyaannya yaitu berapa harga 1 pensil dan 1 buku? Ya, itu adalah contoh dari bentuk dari aljabar. Selanjutnya unsur-unsur dari aljabar ada konstanta, variabel, koefisien, suku. Itu adalah unsur-unsur dari bentuk umum dari aljabar. Ya, itu adalah bentuk umum dari aljabar. Bagaimana dengan saudara Ahmad Ridwan? Apakah sudah paham dengan bentuk dari aljabar? Paham, Pak. Baik, selanjutnya kita akan masuk materi baru, yaitu tentang operasi hitung bentuk dari aljabar. Sebelumnya Bapak akan sedikit bertanya kepada saudara Dino. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur dari aljabar. Coba Dino jelaskan apa itu unsur-unsur dari aljabar. Oh, suku banyak, konstanta, koefisien, variabel, suku sejenis. Ya, itu, Pak. Ya, itu adalah unsur-unsur dari aljabar. Bagaimana semuanya? Apakah sama? Ya. Jadi apa itu variabel, Ahmad Ridwan? Variabel itu di dalamnya memuat huruf, Pak.
Ya, itu jawaban dari saudara Ahmad Ridwan. Bagaimana dengan pendapat Dino? Apakah sama dengan saudara yang tadi? Sama, Pak. Ya, jawaban dari Ananda semua ya betul ya, bagus, A+. Apakah semuanya sudah paham tentang apa itu sifat operasi aljabar? Paham, Pak. Ya, itu adalah unsur-unsur dari bentuk dari aljabar. Jadi tujuan yang ingin kita capai untuk pelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan dari konstanta, variabel, dan suku, serta siswa dapat mengoperasikan operasi hitung bentuk aljabar. Jadi di dalam operasi hitung aljabar ada beberapa yang harus kita selesaikan, yaitu pertama perjumlahan dan pengurangan, kedua pergantian, ketiga perpangkatan, keempat ada kita menyelesaikan FTB dan KPK. Jadi yang harus hari ini yang kita pelajari yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Baik, untuk lebih jelas supaya lebih paham semuanya, coba anak bapak lihat ke slide yang telah bapak tampilkan. Bapak perhatikan bentuk aljabar berikut. Ini adalah contoh sederhana dari bentuk aljabar. Yang pertama kita akan bahas tentang operasi penjumlahan. Di dalam operasi penjumlahan digunakan sifat-sifat. Yang pertama sifat komutatif, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Yang kedua sifat asosiatif, yaitu A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Dan terakhir sifat distributif, yaitu A tambah B, AB tambah AC sama dengan A, B tambah C sama dengan B tambah C kali A. Sebagai contohnya yaitu tentukan A min 4 AX tambah 7 AX. Jadi penyelesaiannya yaitu min 4 AX tambah 7 AX sama dengan min 4 tambah 7 dikali dengan AX sama dengan 3 AX. Jadi itu adalah contoh dari penjumlahan. Yang kedua ada operasi pengurangan. Di antara sifat-sifat operasi pengurangan adalah yang pertama A kurang B sama dengan A tambah dalam kurung min B. Yang kedua AC dikurang BC sama dengan dalam kurung A kurang B kali C. Ini adalah sifat distributif terhadap pengurangan. Contohnya coba Ananda lihat, yaitu tentukan jumlah dari 3X kuadrat kurang XY tambah 2X dengan 3X Y dikurang X kuadrat dikurang 5X. Selanjutnya operasi perkalian. Ada beberapa sifat yang digunakan dalam operasi perkalian yaitu operasi perkalian dua suku atau lebih. Coba Anda lihat contohnya di slide. Yang kedua operasi perkalian suku 2 dengan suku 2 dan 3. Coba Anda lihat contohnya di slide. Yang ketiga ada operasi perkalian suku 2 dengan suku 2 dan 3. Dan ada perkalian suku dalam bentuk A tambah B dikali A tambah B dan A dikurang B dikali A kurang B. Itu adalah operasi-operasi bentuk aljabar di dalam perkalian. Ya, itu adalah operasi hitung bentuk aljabar. Baik, Bapak akan memberikan sebuah contoh, yaitu dua X kuadrat ditambah 3X tambah 2 ditambah 4X kuadrat
kurang 5x tambah 1. Penjelasannya yaitu 2x kuadrat tambah 3x tambah 2 tambah 4x kuadrat kurang 5x tambah 1. 2 tambah 4 x kuadrat tambah min 3 kurang 5 x tambah 2 tambah 1. Jadi hasilnya yaitu 6x kuadrat kurang 8x tambah 3. Jadi ini adalah contoh operasi aljabar penjumlahan. Ya, itu penjelasan dari Bapak. Apakah sudah paham semuanya? Paham Pak? Paham juga Pak. Selanjutnya kita masuk pengurangan. Baik, Bapak akan memberikan soal, kemudian Anda kerjakan ya. Soalnya coba boleh ditulis, yaitu min 4x dikurang 7ax. Coba jelaskan, coba operasikan soal tersebut. Coba anak-anak Bapak kerjakan secara berkelompok ya. Dibagi menjadi 4 kelompok aja ya. Bagaimana dengan Ridwan? Ada yang tidak dimengerti? Mengerti Pak. Yang lain? Paham Pak? Apakah paham dengan penjelasan Bapak tadi? Paham, sedang dibuat Pak. Baik, Bapak rasa waktunya sudah cukup untuk mengerjakan ya. Coba ya saudara Ridwan coba bikin ke depan hasil tugasnya. Sekarang Pak. Ya, sekarang. Baik, ini adalah hasil dari teman Ananda Ridwan. Bagaimana dengan yang lainnya? Apakah ada yang beda? Sama Pak. Sama. Sama Pak. Ya. Sama. Ya, bagus ya. Berikan plus untuk saudara Anda. Jadi ini adalah materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak Pak. Ya, baik. Jadi inti dari materi kita sesuai dengan tujuannya, yaitu kita menjelaskan dari konstanta, koefisien, variabel, dan suku, serta mengoperasikan hitung dari bentuk aljabar. Jadi di dalam operasi hitung bentuk aljabar ada 3 operasi yang kita laksanakan, yaitu penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Jadi itu adalah materi kita pada hari ini ya. Bapak rasa sudah cukup untuk materi kita hari. Sebelum kita pulang, Bapak memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah pada buku halaman 13 yang nomor 1 sampai 5. Kerjakan dengan serius dan benar dan dikumpulkan minggu depan. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada salah janggal, Bapak mohon maaf. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.